Baik, pemirsa di rumah masih bersama kami di obrolan Kadebosi membahas mengenai penindakan gudang di dalam kota. Pak Irwan, ini kan besok sudah akan dilakukan penindakan. Mulai jam berapa? Jadi besok kita mulai dari jam 8 kita titik kumpul itu di tim kumpul di Kecamatan Talo. Jadi tim yang terlibat ini adalah Satpol PP di Sprindak, Polrestabes dengan Tripika Kecamatan Talo. Baik, itu mulai artinya dari jam 8 pagi sudah mulai melakukan penertiban. Iya. Nanti bentuk penertibannya seperti apa? Ya, bentuk penertibannya itu ya memberikan penindakan, ya tindak tegas bahwa kita tutup. Artinya besok ini langsung memberikan bukan hanya sosialisasi lagi. Bukan lagi. Bukan, ini sudah penindakan. Sudah teguran keras. Bukan lagi teguran, penindakan. Penindakan sesuai dengan SK Wali Kota. Artinya besok langsung ditutup Pak, kalau memang masih ada yang beroperasi. Langsung. Jadi 5 titik besok yang akan ditutup. Di mana saja? Di Jalan Air Hakim ada 3, di Gatot Subroto ada 2. Di Air Hakim 3, di Gatot Subroto ada 2, begitu. Baik, Pak, ini kalau misalnya kan kemarin-kemarin mungkin hari ini ditegur, besok atau lusanya sudah beroperasi lagi. Nah, ini kira-kira kalau misalnya besok masih ada yang melakukan hal serupa, ditindak besok, ditutup, lusanya beroperasi lagi itu gimana? Iya, jadi besok setelah kita pasca penutupan itu ada pengawasan dari BKO Satpol PP, ada kan anggota BKO di Kecamatan Talo, itulah yang melakukan pengawasan melekat. Oke, itu artinya akan berjaga selama beberapa lama? Dia akan pantau terus, karena dia anggota Satpol PP yang ada BKO tugas di sana itu yang akan melakukan melalui jaga kota. Oke, itu terus-menerus Pak, artinya sampai benar-benar dipastikan gudang-gudang ini pindah ke lokasi yang memang sudah disediakan gitu. Terus-menerus. Itu pengawasan melekat namanya. Oh, pengawasan melekat. Itu berapa personil Pak? Jadi yang kami anukan di Talo itu ya kurang lebih 20 orang. 20 orang. Iya. Oke, Pak Idam, Anda melihat ini kan kalau kita lihat kondisi perkotaan Kota Makassar, apalagi beberapa gudang dalam kota yang beroperasi itu kan dekat dengan fasilitas publik gitu, kayak sekolah dan sebagainya. Ini Anda lihat bagaimana perencanaan, mungkin penataan letaknya sudah pas memang Pak ya, sesuai dengan perwali yang daerah-daerah yang 2 kecamatan yang memang diperbolehkan? Iya, yang 2 kecamatan diperbolehkan kan juga masih bervariasi fungsinya. Jadi memang ada kawasan tertentu secara lebih detail memang diperuntukkan hanya untuk pergudangan. Jadi kan tentunya satu kecamatan itu ya bercampur fungsinya. Tapi khusus untuk kedua kecamatan yang tadi itu ada kawasan pergudangan. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar. Sehingga aktivitas pergudangan atau aktivitas bongkar muat hanya diizinkan berlangsung di kecamatan tersebut. Iya, kan 2 kecamatan di Biringkanaya dan Tamalandre itu tadi. Itu sudah ideal belum sih Pak kalau dari segi penataan kota gitu? Untuk gudang-gudang memang sudah idealkah di 2 kecamatan itu atau gimana? Iya, untuk prospektif perencanaan untuk anggap 30-40 tahun ke depan ya sudah ideal. Nanti kita lihat lagi perkembangannya, karena kan kota itu adalah kalau kita melihat dari sisi perencanaan kota, dia seperti organik, dia hidup. Jadi dia berkembang terus. Nah, di mana masyarakatnya dalamnya, baik pelaku usaha atau profesi apapun itu harus adaptif terhadap perkembangan kota tersebut dan aturan-aturan main yang ada. Nah, ini pengusaha yang kita harapkan seperti Terhus pengusaha ekspedisi itu juga dalam merencanakan bisnisnya juga harus mengikuti perkembangan investasi terhadap pengembangan properti. Jadi banyak kalau untung ya ada buka kawasan industri baru atau kawasan pergudangan baru yang sudah di plot pemerintah untuk masa depan kawasan pergudangan, ya sebaiknya investasi. Jadi suatu saat nanti di kawasan lama ini sudah tidak diperpanjang izinnya, dia sudah siap antisipasi di kawasan baru. Artinya ini memang sebetulnya dari pelaku usahanya kah memang yang kurang paham atau masa bodoh gitu kalau Anda lihat? Jadi memang kan tidak semua pelaku usaha ekspedisi itu melanggar. Tidak semua, ada juga yang malah lebih banyak barangkali yang sudah paham aturan, sehingga yang belum begitu mengerti dan paham aturan ya pemerintah ya bekerja ekstra, harus membina lagi. Tetapi kalau memang sudah berapa kali diberikan peringatan, ya tentunya kalau diadakan penindakan sudah menjadi wajar. Seperti Baik, itu. Pak Irwan, ini kan besok sudah akan lakukan penindakan keras, katakan seperti itu. Ini apakah mereka sudah tahu? Sudah ada sosialisasi jauh sebelumnya kah untuk penertiban besok atau bagaimana? Iya,
Jadi sosialisasi itu sudah berkali-kali disampaikan oleh unit teknis terkait, yaitu Disperindak. Jadi sudah mereka bahkan sebelum pemilu tempo hari kita bersama-sama dengan anggota DPR turun untuk bersama-sama menyampaikan hal itu, yang berdasarkan komplain dari masyarakat. Itu kita turun bersama. Oke, Iya. baik, artinya ini untuk besok mungkin banyak yang belum tahu begitu Pak ya, harus sudah siap berarti mereka. Iya. Nah, biasanya Pak ini kalau bicara soal pelanggaran ini, seperti apa sih pelanggaran-pelanggaran mereka? Apakah memang tidak sesuai dengan izin usaha, tempat usahanya mereka? Iya, jadi besok ini yang kita tindak ini memang tidak memiliki izin. Yang tidak memiliki izin? Jadi itu langkah awal dulu, kita ada 5 titik besok itu yang tidak memiliki izin. Artinya sudah melanggar ketentuan. Apa yang menjadi ketentuan di dalam Perwali 27 tahun 2017 itu, bahwasanya setiap pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya harus mengantongi izin lebih dulu. Itu sudah menjadi ketentuan. Nah, yang sekarang yang terjadi di 4 kecamatan ini, bahkan ada yang belum memiliki izin sama sekali. Ini maksudnya belum memiliki izin usaha, Pak? Atau? Izin pergudangan. Izin pergudangan ya, Pak ya? Iya, izin ekspedisinya itu. Artinya banyak selama ini yang beroperasi mungkin izinnya perkantoran. Ya. Inilah yang terjadi juga. Jadi memohon perizinan itu memohon izin kantor sebenarnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu terjadi bongkar muat di dalam situ. Yang sesungguhnya kan izin kantornya saja yang ada dalam kota. Tidak boleh lagi ada izin untuk bongkar muat di dalam kota. Nah, yang terjadi sekarang di lapangan, di kantornya juga ditempati bongkar muat. Itulah yang terjadi, bahwa masyarakat untuk mengkomplain karena mobil-mobil yang digunakan untuk bongkar muat itu diparkir jalan, bahkan bermalam di situ. Iya. Itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Karena mengakibatkan menjadi jalan itu macet. Karena pengguna jalan juga kan di Makassar ini sudah cukup padat. Betul. Apalagi mungkin peningkatan kecelakaan lalu lintas ini bisa saja terjadi, bahkan sering ya. Sering terjadi diakibatkan oleh mobil-mobil yang parkir di bahu jalan. Hanya apa dampak yang terjadi? Ya, membuat kota menjadi semraut. Kalau kita lihat secara, apalagi di Tallo ini, jalanan itu di sana kan masih agak kecil. Iya. Nah, kalau sudah digunakan lagi mobil gandeng atau mobil kontainer itu diparkir jalan, bahkan bermalam tinggal di situ. Nah, itu yang menyebabkan bahwa jalan ini macet. Oke, baik, mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana pemerintah, bagaimana caranya untuk benar-benar melahirkan aturan yang benar-benar mengikat dan dipatuhi begitu oleh pemilik usaha. Pemirsa di rumah, dan jangan kemana-mana, obrolan Karebosi kembali hadir sesaat lagi usai jeda.